Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila sahabat-sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, bisa ditinggalkan di kolom komentar dan nanti akan kami bahas di acara Kamis Manis ini. Perkenalkan, saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Fadil. Insya Allah hari ini akan membahas topik seputar salah satu kegiatan favorit ibu-ibu ya, yaitu arisan. Ustazah apa kabar? Alhamdulillah baik. Ihsan sehat? Alhamdulillah. Fadil apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Ntar abis ini jangan ada yang pulang dulu ya. Kenapa nih? Aku mau traktir soalnya aku baru menang arisan nih. Waduh, ada yang baru menang arisan ini. Iya lumayan. Alhamdulillah rezeki. Rezeki. Tapi arisan itu emangnya bukannya haram ya Ustazah? Iya saja gimana ya? Iya. Jadi mengenai arisan ini memang ada beberapa pendapat ya. Tidak mutlak dikatakan haram, tapi juga ada yang mengharamkan. Artinya di sini tergantung pada awal akadnya. Jadi kalau akadnya itu adalah Pakai sah tuh saja. Pakai sah. Pakai sah nggak? Ada akadnya. Oh akad Iya, kan itu akad akadnya. nikah gitu ya. Iya. Bukan, ini akad dalam jual beli atau pinjam meminjam ya. Jadi kan akad itu ada akad jual beli, ada akad pinjam meminjam. Nah, arisan ini masuknya yang diperbolehkan itu adalah kalau akadnya pinjam meminjam. Artinya kan arisan itu misalkan 10 orang atau 20 orang. Yang keluar duluan nomor 1 berarti dia dipinjamkan uang sama yang nomor 2 sampai 10 gitu. Ya nanti terus begitu berputar kan, nanti keluar arisannya. Nah ini nggak apa-apa, ulama mengatakan ya nggak apa-apa aja arisan karena nggak ada akadnya yang jelek atau goror atau menipu dan lain-lain. Syaratnya harus yang ikut arisan itu benar-benar memang orang yang istilahnya orang yang bisa dipercaya, ya amanah, bisa dipercaya, bukan yang misalkan nanti udah dapet kabur gitu. Ya jangan. Nah ini juga istilahnya harus diperhatikan karena kalau ada yang seperti itu misalkan atau apalagi misalkan online, nah ini yang nanti bisa jadi akadnya mengandung goror, maka yang hal seperti ini nggak boleh. Tapi kan kalau online bisa lewat Zoom. Iya, tapi kan orangnya jelas nggak yang ikut. Masalahnya maksudnya yang Misalnya kayak kemarin lagi COVID Ustazah, kita kan nggak boleh, tapi arisan harus tetap terlaksana. harus jalan. Iya, lewat Zoom aja nih guys, gimana gitu. Iya, kalau masalah acaranya itu kan teknis, cara ngeluarinnya dikocok itu teknis, kemudian acaranya teknis, tapi masalahnya orang-orang yang ikut itu kira-kira tahu nggak kita, kenal nggak gitu. Yang Jadi penting nggak harus ada kenal ya. nggak ada ibaratnya nggak ada hal-hal yang disembunyikan. Misalkan kalau online nih kita nggak tahu dia siapa, terus kira-kira dia nanti akan bayar sampai selesai apa enggak. Nah itu harus dipastikan Nggak boleh nyicil Ustazah. peserta arisan itu. Arisan boleh nyicil nggak? Ya arisan kan nyicil ya. Nyicil apa tuh? Semua kan dapat giliran semua. Dapat kan? giliran. Oke. Itu kayak seperti kredit lah gitu, Iya. kayak seperti nabung, Iya, pinjam nyicil, meminjam. pinjam meminjam. Tapi ini masuknya jadi makanya dibolehkan karena masuknya pinjam meminjam. Ya, jadi bukannya riba. Nah, yang mengharamkan di situ dibilang riba. Ya, karena kenapa riba? Karena ada hal yang tidak jelas. Jadi tidak jelas itu, yaitu misalkan udah ada yang keluar nanti tahu-tahu dia pergi, tahu-tahu dia nggak ikut lagi, akhirnya semuanya harus nombokin, harus kadang ada yang kurang, ada yang lebih dan lain-lain. Itu yang unsur ribanya di situ, makanya ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tapi cenderung para ulama sepakat membolehkan. Boleh arisan. Boleh. berarti.
Soalnya di keluarga saya nggak ada arisan saja. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di masyarakat Ada. biasanya ada arisan Ada RT, arisan keluarga, Oh. arisan pertemanan, arisan pengajian, pengajian, arisan kantor ada. arisan kantor. Iya. Arisan pinjol ada tidak? Waduh, bahaya. Nggak boleh, tidak terpercaya. Oh, Iya. nggak terpercaya. Jangan, karena kan nggak jelas siapa-siapa yang ikut gitu. Oke. Jadi kejelasan pesertanya juga itu merupakan syarat kira-kira ini dianggap riba apa enggak nih gitu. Tapi kalau misalkan kayak arisan umroh atau haji itu kan berarti Iya. kredit kan. Iya. Kalau misalkan nanti Dicicil. tiba-tiba nggak bisa bayar, Nah, ini kan arisan ditarik pahalanya. Umroh hajinya dicabut. Iya. iya. Jadi arisan Jamnya haji dibalikin nih. arisan haji dan umroh juga itu masuknya ke akad pinjaman, pinjam meminjam. Kan boleh pinjam meminjam dalam Islam. Ya, Boleh. jadi kalaupun nggak bisa nanti ya disepakati apa digantinya dengan apa uang atau dengan benda atau ditangguhkan gitu. Ya, yang jelas jangan nggak ada unsur ribanya karena dari akadnya adalah pinjam meminjam. Dan harus tetap dikembalikan jumlahnya sesuai perjanjian di awal. Iya. Jadi sesuai perjanjian di awal pinjam meminjam itu yang haji dan umroh ya. Jadi kan contohnya gini deh, kalau bank kan emang jelas kredit, kalau haji dan umroh. Ini kita misalkan Hisan pergi haji ya, terus pinjam dari ustazah pinjam uang boleh nggak? Ya sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi kan nggak Pinjem berbunga uang. Ustazah. Kok Iya. kenapa bisa riba? Enggak riba. Emang nggak riba. nggak riba, boleh kalau bukan konvensional. Banknya juga kan bank syariah. Ya kayak Hisan minjem ke ustazah, minjem untuk umroh atau untuk haji. Terus habis itu pulanginnya atau balikinnya bisa sekaligus yang nanti kapan waktunya disepakati atau kredit atau nyicil. Ican nyicil ke ustazah, jadi bayar nih ustazah tiap bulan aku bayar segini, nih ustazah tiap setahun sekali aku bayar segini, ya tergantung perjanjian itu boleh. Tapi saya barusan sih arisannya cuma berdua doang orangnya. Kurang banyak itu. Gak apa-apa, boleh aja. Boleh juga, Terus yang penting nariknya- terpercaya kan Ustazah. Yang penting terpercaya, terus nariknya cuma 2 kali gitu ya. Iya 2 kali Iya. aja, nggak usah banyak-banyak. Saya trust issue soalnya sama orang. Nggak usah banyak-banyak. Iya, jadi cepet bikin yang baru ya. Maksudnya Iya. arisan ini satu, Cepet terus urutannya. iya cepet urutannya keluar, terus habis itu bikin baru lagi arisan. Iya, gitu Ustazah. Berarti boleh. dengan orang yang tidak dikenal tuh boleh asal orangnya ini terpercaya ya Ustazah. Iya, ya? udah jelas kredibilitasnya. Seperti bank juga, bank kan kenapa boleh nyicil kredit ya, misalkan mau beli rumah, mau beli motor atau mau beli mobil, itu boleh kata ulama, sebab ini bukan riba ya, cicil kayak kita beli barang aja, ada yang cash, ada yang kredit, ada yang nyicil, cicilan. Jadi cicilan kayak misalkan beli baju, kalau cash 200.000, kalau kredit nyicil 300.000, tapi bayarnya nyicil gitu. Itu sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Kalau misalnya berarti tadi arisan haji dan umroh ini nih Ustazah, misalnya dia baru bayar sebagian dari akad di awal untuk harga haji umrohnya, kemudian dia berangkat haji atau umroh, misalnya biaya haji umrohnya 30 juta ya Ustazah, dia baru bayar misalnya 5 juta, terus dia sudah berangkat haji umroh, setelah itu kan cicilannya ini kan tetap harus diselesaikan ya, sejumlah 30 juta. Kalau sebelum dia melunasi cicilannya dia meninggal, apakah utangnya jadi cicilan itu diwariskan ya jadinya? Iya, jadi nanti ada mekanisme, tapi kalau dalam syariatnya memang hutang itu menjadi warisan. Jadi yang seperti kita telah bahas ya, bahwa mayat itu bukan hanya meninggalkan warisan harta aja, tapi juga mewariskan hutang. Kalau punya hutang harus dibayarkan Dilunasi. oleh harus dilunasi oleh Ahli waris. ahli waris gitu. Tapi berarti kalau mau apapun model arisannya, yang penting orangnya terpercaya aja gitu Ustazah. Iya, jadi terpercaya itu jadi itu menunjang atau mengarah bahwa ini akadnya jelas, karena kan orangnya jelas, akadnya jelas. Jadi akadnya itu pinjam meminjam. Cuma dalam Islam kan boleh pinjam meminjam, tapi jangan dijadikan akhlak.
atau orangnya jadi karakternya emang suka minjem. Ya, makanya kita nggak dibiasakan kredit kan, kita apa-apa kredit apalagi di luar kemampuan. Makanya nih Padil, kalau kredit jangan sampai banyak-banyak sebab nanti di luar kemampuan kita kewalahan. Kredit mobil, kredit rumah, kredit kulkas, kredit apalagi. Kredit arisan. Kalau Iya ikut banyak benar. arisan. Kredit arisan. Iya, siapa tahu ikut banyak arisan Ikut kan. banyak arisan. Kan arisan juga memperbanyak Income. Iya. Link. Jaringan. Jaringan, iya. pertemanan. Oh iya, Betul, nah betul. ini kenapa salah satu hikmah juga arisan nih di masyarakat kita biasanya bukan arisannya yang diutamakan tapi silaturahimnya. Bukan. Duit itu saja saya mah. Yang penting duit ya, ada Iya. teman ada duit. Jadi silaturahimnya Dapat ya. dua-duanya. Iya. Silaturahim itu misalkan warga RT, makanya ada arisan RT. Warga Majlis Taklim, jadi biar semangat datang ke Majlis Taklim. Arisan keluarga Biar besar. semangat ke majelis taklim biar dapat duit kan. Nah, kan itu saja. Dapat ilmu dunia Iya. akhirat. Iya, dapat Iya. bisa jadi tapi Nah, bisa jadi benar kan saja. bisa jadi ilmunya dulu itu Bonusnya. itu mah bonusnya. Oh, bonus. Kabar baiknya gitu dapat arisan tapi yang pertama ilmunya dulu. Yo, sih duitnya dulu Nah, tetap. keluarga besar juga gitu. Keluarga besar nih untuk menyatukan keluarga besar biasanya ada arisan. Padahal mah tujuannya bukan arisannya tapi Tapi kumpul-kumpul. duitnya juga. Bukan. Oh, bukan lagi. Ini Padil tujuannya arisannya duit nih kayaknya. Iya, Tujuannya kan, Tapi saya emang nggak iya mau sih, gitu. emang Kan arisan. bener kan, saya Iya, gitu. tapi nggak Iya. semuanya enggak. Nggak semuanya. Maksudnya emang itu kan peredaran uang, maksudnya pinjam meminjam boleh. 90% uang, 10% silaturahmi. Jangan dibalik. jangan 90 silaturahim, 10%-nya uang gitu. Tapi saja masih suka ikut arisan. Iya, ada ikut arisan. Sebab kalau nggak gitu nggak nabung. Oh, gitu Jadi ya. bisa juga kan itu sarana untuk kita nabung. Iya, betul, gitu betul. arisan. Coba Padil nggak bisa nabung nih, ikut arisan 5. Lama dapatnya. Iya. Lamaan mendingan saya investasi saham. Cuma ya itu kita jangan membiasakan berhutang. Ya, karena yang mengharamkan arisan itu dengan alasan itu juga merupakan mental berhutang. Jadi suka ngutang gitu. Suka ngutang tuh maksudnya gini, dapat duluan abis itu nggak bayar-bayar. Nah, itu bahaya. Berarti nggak bayar hutang gitu. Tapi yang dimaksud arisan yang haram tuh gimana sih? Kan ada yang bilang katanya nggak boleh arisan tahu sebenarnya. Karena mirip judi katanya. Karena mirip judi, Jadi karena uang- gambling nih, iya, kan nggak tahu dikocok dapatnya. gitu. Iya. Dapatnya kapan nggak tahu. Kapan? Iya, bukan itunya. Jadi kembali lagi ke akadnya. Ke akadnya itu sebab bukan Oh, bukan lagi. sebab akadnya arisan. itu bukan pinjam meminjam. Kalau akadnya pinjam meminjam boleh-boleh aja, tapi kalau akadnya mengandung unsur riba itu tadi ada yang tipu menipu, ada yang misalkan seperti undian, jadi untung-untungan. Yang pertama untung, yang ke selanjutnya kadang nggak Yang untung. kedua ari. Jadi ari untung. Ari untung gitu ya. Nah jadi perlu kita pahami itu. Makanya kalau kita mau ikut arisan, kita teliti dulu nih orang-orangnya udah jelas belum. Orang-orang yang ikutnya udah jelas supaya nggak ada penipuan di situ. Nah, makanya terjadi yang dibilang akadnya goror itu, makanya nggak boleh. Akhirnya termasuk riba, bukan gorok, goror. Goror apa Ustazah? Goror itu bahasa Arab ya, artinya penipuan. Penipuan. Jadi dalam jual beli, dalam pinjam meminjam, dalam segala hal kalau ada goror bisa masuk ke haram, apapun bisa haram. Dalam pinjam meminjam ada riba, haram. Dalam pinjam meminjam ada goror, haram. Ya, dalam jual beli ada riba, haram. Tuh, dan bukan judi juga karena jumlah uang yang didapatkan sesuai yang dikeluarkan ya Ustazah Iya. ya. Artinya nggak ada keuntungan yang didapat dari situ atau kekurangan juga tidak ada Iya, ya Ustazah. tujuannya menabung. Iya, tujuannya nabung. Tapi berarti ini aku dapat uang buat traktir kalian berdua nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Alhamdulillah, Halal halal. insya Allah. Insya Apalagi Allah sih nraktir ya, dapat Nraktir. Saya nggak pahala. tahu pahala. teman saya soalnya dapat uangnya dari mana. Wah. Jadi dia nggak kerja. Wah, ternyata dari arisan ya. Bisa Ternyata jadi dari arisan. arisan. Ternyata dari arisan. Iya, alhamdulillah. Wallahu a'lam.